Kita kan mau membahas tentang statistika ya. Statistika itu kan sebenarnya susah-susah gampang. Kalau misal susah, susah banget, kayak jelimet apa ya, ribet. Tapi kalau gampang juga gampang banget. Kayak mungkin ditinggal kedip aja bisa ketemu jawabannya. Eh, di sini sebelum masuk materi ya, aku mau membahas sedikit tentang statistika. Jadi statistika itu apa sih? Statistika itu cabang ilmu yang merupakan cabang ilmu matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data sampai pada akhirnya dapat diambil kesimpulan. Jadi kita olah data, kita ngumpulin data dulu, terus kita ngolah data, baru dari data-data itu kita bisa ambil kesimpulan yang bisa kita presentasikan ke orang, bisa kita kasih ke orang. Kalau di SMA ini kan materinya masih yang awal ya, kayak yang biasa aja gitu, masih awal-awal, masih dasar banget. Kalau kuliah mungkin nanti kalau ada yang mau masuk FSK mungkin agak shock karena banyak bedanya, tapi nggak apa-apa karena kuliah kan belajar dari awal. Jadi dosen pasti maklum kok kalau misal banyak yang bingung. Oke, kita lanjut ke materi inti ya. Jadi bahasan kita tentang ukuran, pemusatan, dan penyebaran data. Ini perkenalan udah ya tadi. Kita lihat statistika dibagi dua, yaitu pengolahan data dan pengukuran data. Jadi pengukuran data itu apa sih? Pengolahan data deh, maaf. Eh, pengolahan data itu kayak kita ngumpulin dan nyajiin. Jadi kita itu ngumpulin data dari kita cari sampel atau populasi. Misal kayak kita kalau disuruh ngitung misal angka buta huruf di suatu daerah. Jadi kita nyari sampel atau populasi kan nggak mungkin kita uh, apa misal angka buta hurufnya di Jogja nggak mungkin kita menghitung semua Jogja kan banyak banget ya itu. Jadi kita ambil sampel, misal sampel di salah satu kecamatan, sampel per kecamatan, sampel per kelurahan kayak gitu. Pengukuran data ya, pengukuran data ada dua yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Jadi kita hari ini mau bahas yang ini ya, cuma yang pengukuran data aja. Pengolahan data ini tadi penyajiannya itu kayak itu loh, tabel sama kayak diagram batang, lingkaran, histogram kayak gitu-gitu. Kita lanjut ya untuk ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada min atau rata-rata. Nah, ini mah gampang ya, mesti akan rata-rata itu jumlah semua data dibagi banyak data. Kayaknya kayaknya hampir semua udah tahu sih kalau rata-rata kan ini udah mulai masuk musim SNM kan ya. Jadi sering-sering ngitung rapot, rata-rata rapot. Jadi menurutku banyak yang udah tahu sih buat yang data tunggal ini. Nah, ini yang data kelompok. Min itu sama dengan jumlah dari frekuensi frekuensi dikali ini nilai tengah dibagi jumlah frekuensi atau n gitu. Kita lanjut ke contoh soal. Ini masih contoh soal yang gampang banget. Ini tentang yang data tunggal. Jadi minnya langsung aja dicari. Ini kalau kayak gini nggak usah diurutin, nggak apa-apa sih. Kalau nyarinya rata-rata. Jadi kalau misalnya nyari modus atau median kan harus diurutin. Tapi kalau nyari rata-rata nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ini langsung dijumlah aja semua datanya. 3 plus 4 plus 5 plus 5 plus 6 plus 7 per jumlah data. Datanya ada berapa sih? Datanya ini kan ada tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 7 sama dengan langsung dijumlah 37 per 7 sama dengan 10,57. Udah kan ya, gampang kan? Iya, Kak. Hah? Tadi siapa ya yang ngomong? Iya, saya ngomong iya. Oh ya, Sasa, makasih. Oke, lanjut dulu ya.
ini masih data tunggal, belum masuk ke data kelompok. Nilai ini tapi bentuknya tabel. Jadi rata-rata dari data nilai ulangan harian matematika kelas 12 MIPA 1 sebagai berikut. Gimana sih cara jawabnya? Jadi kan ini nilai, ini frekuensi. Ini dikali dulu baru bisa dijumlah. Nggak bisa langsung 75 tambah 80 tambah gitu, nggak bisa. Jadi 75 dulu dikali 2 plus 80 kali 8 plus 90 kali 7 plus 90 kali 5 ini, 95 kali 5 plus 100-nya itu dikali 3. Dibagi jumlah frekuensi semua ini frekuensi, jadi 2 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 3, jadinya ketemu 25, sama dengan ini jumlah dihitung biasa, ketemu 1835 dibagi 25 sama dengan 73,4. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Misal kecepatan bilang ya. Udah. Sip, makasih Fatma. Oke, Nina. Lanjut ya. Oke, Danisa. Contoh kedua, masih sama kayak tadi, tapi ini udah diketahui rata-ratanya. Kita disuruh nyari nilai P ini. Frekuensi dari nilai ke 80. Nilai 80 itu berapa? Ini ada yang nyatet nggak ya? Kalau misalnya ada yang nyatet, kalau aku kecepatan bilang ya. Jawab, langsung menjawab ya. Jadi langsung dimasukin kayak soal sebelumnya. Kita cari dulu 75 kali 5 plus 80 kali P. Ini tetap tulis P ya. Nih, P-nya tetap tulis P. Ditambah 90 kali 100, ditambah 100 kali 2. Per jumlah frekuensinya kan, jumlah total. Jadi 5 tambah 10 tambah 2, 17. Plus P-nya jangan sampai lupa ya, plus P. Kita masukin dulu nilai min-nya, 85,75 kita masukin ke sini, sama dengan, ini kita jumlah semua, kita kali dulu semua, jadi dikit 75 plus 80 P plus 900 plus 200 per 17 plus P. Lanjut, kelihatan kan? Iya Kak, kelihatan. Sip, makasih. 85,75 sama dengan ini jumlah, kayak biasa lah ya, masih gampang ini mah. Nah, terus kita kan tahu kalau pembagian dipindah ruas jadi berkalian. Jadi 85,75 ini dipindah ruas yang bawah ini. Dipindah ruas ke sini. Jadi kali 17 jadi kali. Bentuknya jadi kali 17 plus P sama dengan ini tetap 1,75 plus 80 P. Ini kita kali nah. Ini kita kali pelangi biasa. Dikali pelangi 85,75 kali 17 1457,75 hasilnya plus 85,75 dikali P. Nih. Sama dengan ini masih tetap, terus kita pindah ruas semua, ini pindah ruas. Ini juga jadi ke sini. Di sini. Hasilnya jadinya kita ketemu kalau P-nya sama dengan 3. Udah ketemu jawabannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada kok. Oke, yang lain? Lebih ke Mas Indri, ini itu P sama dengan 3 tuh dapat dari 17,25 dibagi 5,75. Gimana? Itu yang P hasil dapat P sama dengan 3 tuh dapat dari 17,25 dibagi 5,75 atau Iya, benar. Jadi benar. ini tuh dapatnya dari P sama dengan tulisanku jelek, maaf. 17, 25
dibagi 5,75 gitu ya. Udah, ada lagi. Nanti PPT-nya aku share di mana ya? Aku kirim ke Drive ya. Nanti aku minta tolong siapa ya? Nanti deh, nanti aku kasih ke Telegram. Ada kan Telegramnya? Oke, sama-sama. Kayak yang pensil rata-rata 34. Yang mana? 34. Yang awal, bentar. Yang ini. Tiga, 4, 5, 5. Minnya 37/7. Oh iya, ini salah teman-teman. Maaf ya. Hasilnya 5,2 ya. Aku minta maaf banget. Kurang teliti. Kalau misalnya ada yang ngatur, dirubah ya. Maaf ya. Makasih loh. Siapa tadi? Adel yang udah mau koreksi. Kita lanjut dulu ya. Kita ini tadi udah. Ini P-nya udah ketemu. Nah, ini baru data kelompok. Belum. Rata-rata data berat badan siswa kelas 6 sebagai berikut. Ini diketahui sebuah data dalam bentuk tabel. Terus kita cara nyarinya gimana? Kita nyari nilai tengah dulu. Sesuai dengan rumus tadi, kita harus tahu nilai tengah dari kelas sama frekuensi kumulatif. Sama frekuensi aja, nggak pakai frekuensi kumulatif. Itu ntar. Nah, ini nilai tengah. Ini nilai tengah. Iya, maaf ya, tulisannya jelek. Nilai tengah. Caranya nyari nilai tengah gimana? Nilai tengah itu median. Jadi dari 50 sampai 54 nilai tengahnya berapa? Karena ada 5 data tuh, 50, 51, 52, 53, 54. Kita cari tengahnya berarti kan di data ketiga. Berarti 50, 51, 52. Data ketiganya 52. Berarti XI buat kelas ini itu 52. Itu juga selanjutnya. Ini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Buat nentuin itu nilai tengahnya. Halo. Masih ada orang kan ya? Nggak ada sih kayaknya. Gimana, Salsa? Nggak ada yang ditanyain maksudnya. Iya. Makasih ya, Salsa, udah ngerespon. Terus ini kita cari hasil kali dari nilai tengah sama frekuensi kelasnya. Jadi 52 dikali 7. Hasilnya ini. Nanti 57 kali 3, hasilnya ini. Gitu ya, seterusnya ya. Jangan 57 dikali 6, nanti salah hasilnya. Selanjutnya, kita langsung masukin ke rumus. Rumusnya kan jumlah hasil kali dari frekuensi kali nilai tengah tadi. Jadi sama dengan ini 364 ditambah 171 tambah 372 ditambah 210 tambah 72 per jumlah frekuensi atau N sama aja. Ini yang frekuensi ini dijumlah semua. Dari 7 sampai 1 dijumlah semua. 7 plus 3 plus 6 plus 3 plus 1 hasilnya 20. Ini akhirnya 180. Kita ketemu hasilnya jadinya 59. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kita pelan-pelan aja ya. Oke, Fatma, makasih ya. Oke, Danisha. Lanjut ya ke bahasan selanjutnya, yaitu median atau nilai tengah. Buat data tunggal sih menurutku
hampir semuanya tahu, gampang soalnya. Buat data genap, ini rumusnya. Jadi median itu apa sih? Median itu kayak nilai tengah buat bagi data jadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kita lanjut ke ini dulu deh. Maaf. Median sama dengan xn per 2 plus xn per 2 plus 1 per 2. X itu apa sih? Itu kayak data ke gitu. Jadi misal n-nya jumlah datanya itu kan genap, misal 10. Berarti ini dimasuki 10 per 2, berarti data ke-5 plus data ke-6 bagi 2. Itu nanti ada contohnya bentar ya. Buat data kelompok, ini rumusnya agak panjang ya, maaf. Kalau statistika emang banyak rumus. Ini L tepi bawah itu dikurangi 0,5. Panjang interval, P itu panjang interval, FK frekuensi sebelum kelas median, F itu frekuensi kelas median. Kita lanjut dulu ya ke contoh soal. Nah, ini median dari data ini adalah, ini kan datanya ada genap, ada 12. Nah, ya. Jadi kita pakai rumus yang tadi aku jelasin. ME sama dengan XN, ini N per 2 ya, maaf lagi. Kurang teliti aku. Plus XN per 2 plus 1. Jadi XN kan datanya ada berapa? Datanya kan ada 12 ya. Jadi X 12 per 2 plus X 12 per 2 plus 1 bagi 2. Data ini ketemu. Kalau X, ini X6 plus X7 per 2. Jadi ini tuh data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Data ke-6-nya berapa sih, Kak? Ini kita harus diurutin dulu buat tahu itu ya. Data ke-6, data ke-7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya 9. X6. Data ke-7-nya 10. X7. Kita masukin 9 plus 10 bagi 2 sama dengan 19 per 2. 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Oke, makasih ya Danis sama Fatma. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini data kelompok. Mulai agak panjang rumusnya, tapi nggak apa-apa. Median dari tabel berikut adalah kita langsung nyari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu gimana sih nyarinya? Buat frekuensi pertama, ini 1. Terus ini baru dijumlah ini loh. Dijumlah ditambah 5. Jadi 6. Kayak gitu terus. Jadi frekuensi kumulatif itu apa sih? Frekuensi kumulatif itu nunjukin, jadi di kelas 52,58 itu ada satu data sampai ke 15,65 di kelas 59 sampai 65 itu ada 6 data. Karena frekuensi di 59,65 itu ada 5 ditambah frekuensi kelas sebelumnya jadi 6. Terus sampai di kelas 6 sampai 72 itu ada berapa data? Ada 7 data. Karena tadi dijumlah sama frekuensi dari kelas ini. 1, dijumlah 1. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Buat nyari frekuensi kumulatifnya tadi. Bukan kali silang, dijumlah aja. Kalau kali jadinya banyak banget. Jadi jumlah gimana ya? Ini 1 kan. Oh, oke. Udah paham ya? 1
Sip. Makasih ya yang udah respon. Langsung kita ini, karena data berjumlah 10, maka median terletak di antara data ke-5 dan data ke-6. Gimana kita tahu ini? Dari tadi, X, N per 2 sama X, N per 2 plus 1. Jadi kita tahu ini, dari data ke sini, itu dari ini. Ya, ingat-ingat, oke. Kita data ke-5 dan data ke-6 itu ada di kelas apa? Nih, dari frekuensi kumulatif ya. Data ke-5 kan berarti ada di kelas ini, sampai sini kan. Karena ini 6. Kalau misal data ke-7 berarti adanya di sini. Di sini, ini data ke-7. Kalau misalnya data ke-9 ada di mana, Kak? Ada di sini. Dari frekuensi kumulatifnya. Gitu. Oke, lanjut. Jadi, diketahui ini tepi bawah dari kelas kita tadi berapa? Ini, oke, tak ganti dulu. Kelas kita kan 59 sampai 65. Tepi bawahnya ini 59, dikurangi 0,5. Oke, jadi ketemu ini. Kalau misalnya nyari tepi atas gimana? Tak tulis ya. Tepi atas. Tepi atas dari kelas ini tadi ya. Kelas ini. Itu sama dengan 65 tambah 0,5. Ini nggak ada sih di median, tapi aku mau bahas saja tentang tepi atas. Itu 65,5 gitu ya. Jadi kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Oke, lanjut. Buat panjang kelasnya 7. 7 dapat dari mana? Ini satu kelas ini muat 7. 7 nilai. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 7 nilai. Kalau misal mau lebih gampang ya, biasanya aku tuh ngitungnya dari ini. Bentar. Dari ini 59 dikurangi ini 52. 7 kan ketemunya. Jadi panjang kelasnya 7. Ini bentar, frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif di kelas sebelum kelas median. Ini kan kelas mediannya. Ini frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya itu berapa? 1. Gitu ya. Terus ini frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas ini. Frekuensinya ini. Jangan kebalik ya antara frekuensi kumulatif sama frekuensi biasa. Udah ketemu, F-nya sama dengan 5. Terus N itu jumlah datanya 10, kita udah tahu tadi. Langsung kita masukin ke rumus. Nah, L sama dengan setengah kali N min frekuensi kumulatif bagi F kali P. Sama dengan L-nya kita masukin 58,5 ditambah setengah dari jumlah datanya 10. Setengah kali 10 dikurangi 1 per 5 dari frekuensi ini ya, dikali 7. Sama dengan 58,5 ditambah, oh ya benar. Nah, setengah kali 10 itu kan 5 dikurangi 1, 4 kan, dikali 7, 28 per 5 sama dengan 58,5 tambah 5,6 sama dengan 64,1. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aku izin minum dulu ya, Mbak. Ada yang mau tanya nggak? Misal ada yang bingung. Sebelum lanjut. Oke, lanjut ya.
Sip. Oke, lanjut. Ke bahasan selanjutnya, modus. Modus nilai yang paling sering muncul. Bukan modus ke ayang ya. Untuk data tunggal gampang banget. Langsung dicari nilai yang paling sering muncul. Itu nanti kelihatan kok. Misal 13357. Modusnya berapa? 3 kan? Karena tiganya muncul 2 kali, sedangkan data lain 1, 3, sama 7 itu cuma muncul sekali. Kita bahas data kelompok. Ini rumusnya. Cuma paling beda di sininya doang loh. Gitu. Jadi aku udah hafal sih kalau kata modus sama dengan biasa kan di bawah ditambah D1. Ya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D1 itu dikurangi, D2 itu ditambah. D2 itu frekuensi kelas modus. Tuh kan salah. Ini ditambah. Nanti sebelum aku share akuan dulu ya. Aku revisi dulu. Maaf, banyak yang salah. Oke, kita langsung ke contoh soal. Biar nggak bingung. Temukan modus dari data berikut. Ada data dalam bentuk tabel. Kita cari modus itu, kita cari yang frekuensinya paling banyak. Di sini frekuensinya paling banyak 15. Jadi kelas modusnya ada di sini. Ada di 73 sampai 79. Dengan frekuensi 15, maka modusnya berada di kelas tersebut. Dari sini kita cari L dan sebagainya. L itu di bawah seperti yang aku bilang tadi, berarti 73 dikurangi 0,5. Jadi ketemu 72,5. D1 ini dikurangi ini dikurangi ini. Dikurangi kelas sebelumnya. Dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi ini dari 15 dikurangi 5. Ketemu 10. Buat D8, ini dikurangi juga deh. Berarti tadi udah benar ya. Maaf ya, pakai kurang aktual ini. D2-nya itu 8. Dapat dari mana? Dapat dari 15 dikurangi 7. Ini. Dikurangi dari frekuensi kelas selanjutnya. Dengan P, panjang kelas 7. Kalau pakai caraku, berarti 59 dikurangi 52. Itu P. 7. Lalu kita masukkan ke rumus. Ada MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali P. Kita masukin L 72,5 plus 10. Biasalah ya, dimasukin biasa substitusi. Terus kita operasi biasa, ketemu modusnya 76,4. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Udah nggak ada yang tanya? Oke, Abdel. Kita lanjut ya. Kita udah masuk ke penyebaran data. Jadi yang tadi pengukuran data itu cuma 3 ya. Pada min, modus, median. Kita lanjut ke penyebaran. Penyebaran data itu apa sih? Penyebaran data itu untuk mendapatkan keterangan atau gambaran yang lengkap tentang suatu data. Jadi kita itu perlu mengetahui ukuran persebaran data, yaitu jangkauan data, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah pagar dalam, pagar luar, simpangan data ragam, dan simpangan baku. Banyak ya, tapi biasanya jarang sih yang keluar.
paling keluar sumbangan baku kayak gitu, kuartil, desil, persentil, banyak juga ternyata. Lanjut kita bahas pertama kuartil. Kuartil itu membagi kelompok data berurutan. Jadi datanya harus diurutin dulu ya. Ingat, datanya harus diurutin, kecuali yang nyari rata-rata itu nggak diurutin nggak apa-apa. Oke, kuartil membagi kelompok data berurutan menjadi 4 bagian yang sama panjang. Jadi misal kamu punya tali panjangnya 1 meter, itu dibagi 4 biar ukurannya sama panjang. Nah itu sama begitu. Tapi ini bentuknya data. Buat kuartil data tunggal itu masih gampang. Diketahui data ini, kita suruh nyari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Biasanya mulai sini udah agak susah ya, jadi tolong dilihat benar-benar. Lanjut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Iya, harus diurutin, kalau enggak bisa hancur. Oke. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data. Udah kita urutin 2, 3, 4, 8, 11, 14, 19, 20. Buat nyari kuartil, menurutku lebih gampang kalau kita nyari kuartil tengah yang bagi data itu jadi 2. Jadi sama kayak median tadi. Ini data genap. Jadi mediannya antara ini. Kita jadi tahu kalau kuartil 2 atau kuartil tengahnya itu data keempat di jumlah data kelima dibagi 2. Dari itu tadi loh, yang X N per 2 sama X N per 2 plus 1. Ingat, ini semua buat data yang genap. Oke. Jadi kan ini tadi datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi kita tahu kalau ini buat kuartil nilai tengah itu data keempat sama data kelima. Kita ketemu 8 plus 11 bagi 2. 19 per 2 sama dengan 8,5. Oke. Saya mau tanyain nggak? Buat nyari yang ini. Kuartil tengah dulu. Buat data tunggal. Oh iya, 9,5. Makasih Wijaya. Astaga. Maaf ya. Aku kayaknya bener-bener nggak fokus soalnya banyak tugas. Jadi bingung. Makasih loh. Kalau misalnya ada yang salah lagi, ya. Kalau misalnya ada yang salah lagi, tolong bilang ya. Kuartil tengah sama dengan median, ya. Ibaratnya gitu. Tapi jangan kamu bilang kuartil tengah sama dengan median gitu. Maksudnya kalau tulis, kalau misalnya ujian, terus kamu tulis kuartil tengah di 2 sama dengan median gitu, jangan deh. Cari aman, tulis gini aja. Ya, ini kayak apa ya? Kayak cara aku berpikir. Jadi kuartil tengahnya itu median gitu. Karena dia sama-sama bagi jadi 2. Oke, Adel. Kalau misal ada yang ngechat, nggak usah dikirim ke aku, dikirim to everyone, nggak apa-apa loh. Maksudnya biar yang lain juga tahu gitu ya. Soalnya dari tadi banyak kan yang kirim lewat DM. Lanjut kita cari kuartil bawah. Q1. Nah, ini agak tricky, bentar ya. Kan tadi udah dibagi 2 nih datanya. Ini sama yang mana? Sama yang ini. Sama yang ini. Nah, dari ini itu, kita nyari juga nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu sama dengan Q1 ini, buat kuartil bawah. Ini balik lagi ke sini. Oke, ini, karena ini datanya genap. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kita tahu datanya di antara data data kedua sama data ketiga. Jadi Q1 kuartil 1 sama dengan 3 plus 4 dibagi 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Oke.
konsepnya sama kayak tadi. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah, nggak ada ya? Nggak. Oke, Danisa, makasih ya. Selanjutnya, ini, di data yang ini, kan udah dibagi tadi. Kita juga cari nilai tengahnya buat nyari itu sama dengan Q3 atau kuartil atas. Ya, maaf coret ini. Karena ini data genap lagi, balik lagi ke sini. Oke. Jadi kita ketemu datanya itu di antara data kedua sama data ketiga. 14 plus 19 sama dengan 2. Ya, kecuali. 3 dibagi 2 sama dengan 16,5. Nah ya, gitu doang. Gampang kan? Lanjut ya. Kita lanjut ke kuartil data kelompok. Nah ini lumayan, menurutku ya lumayan. Sip. Lumayan membingungkan. Kuartil data kelompok dengan rumus ini. Siapa mau nyatet? Yuk dicatat, nanti hilang soalnya rumusnya. Kuartil I, kuartil keberapa? Jadi kan misalnya nyari kuartil pertama nanti I-nya diganti 1 gitu ya. Sama dengan tepi bawah kelas kuartil I tadi ditambah kuartil keberapa dibagi 4 kali banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas QI per frekuensi kelas. Jadi misal QI di kelas kedua, berarti nanti frekuensinya itu ditulisnya frekuensi kelas kedua itu dikali panjang kelas. Tuh, dengan I sama dengan I-nya cuma ini, nggak bisa yang lain. Karena ini kuartil, jadi cuma bagi jadi 4. Kan? Ini soalnya hitung kuartil bawah dari data dalam tabel berikut. Aduh, haus banget, aku izin dulu minum. Kuartil bawah dari data dalam tabel berikut. Ini ada data, bentuknya tabel. Ini udah aku carikan frekuensi kumulatifnya. Balik ke tadi ya. Jadi statistika itu saling berhubungan gitu loh. Kalau kita miss satu, bisa susah membuat selanjutnya. Jadi benar-benar harus pahami. Oke, lanjut. Kita bersihin dulu. Karena yang dicari adalah kuartil bawah, maka I sama dengan 1. Kuartil bawah kan Q1 ya. Jadi, ini buat nyari kelasnya. 1I per 4N sama dengan 1 per 4 kali 40. 40 dari N. Nih, tuh 40 datanya. Datanya 40 sama dengan 10. Berarti data ke-10. Kuartilnya itu ada di data ke-10. Data ke-10 itu ada di kelas mana? Kita lihat dari frekuensi kumulatif. Oh, ini 11. Berarti data ke-10 ada di kelas ini. 66,72. Gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu kelasnya, kita tahu ininya. Tapi bawahnya 66 dikurangi 66 dikurangi 0,5 di bawah ya. Ingat ya, dikurangi 0,5. Ketemu 65,5 buat frekuensinya. Nah, ini kan tadi kelasnya di sini ya. Frekuensinya ini FK, QI itu kelas yang sebelumnya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi 6 plus 6 frekuensi kelas 11. Nih. Panjang kelasnya 7. Jadi nilai kuartil bawahnya kita langsung masukin ke rumusnya sama dengan 65,5 ditambah 1/4 kali 40 dikurangi 6 per 11 kali 7. Ketemu jawabannya 71,1. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya aku kecepatan bilang ya.
7-nya dapat dari mana, Kak? Tadi kurang fokus. Oke. 7. 7 itu panjang kelas P, panjang kelas. Aduh. Dapatnya dari ini. Kita lihat satu kelas ini ada berapa? Ada berapa data? Itu panjangnya. Jadi kalau caraku tadi ini dikurangi ini. Jadi 59 dikurangi 52 ketemu 7. Begitu. Udah paham belum? Siapa tadi? Danisha. Oke, lanjut ya. Oke, sama-sama. Kita masuk ke desil. Desil itu sama kayak kuartil, tapi desil itu 10 bagi jadi 10 bagian. Cuma bedanya di itu doang. Nggak sih, rumusnya juga beda. Ini kita buat desil tanda tunggal. Ini ada rumus letak desil, bukan rumus desil ya. Nih, rumus letak desil. Kita kasih tanda seru. Oke. DI sama dengan I kali N plus 1 per 10. Desil kelas ke I sama dengan kelas I kali banyaknya data plus 1 bagi 10. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Ini ada data 6, 8, 3, 4, selanjutnya. Pertama, kita harus ngurutin. Ingat, datanya harus diurutin, kecuali rata-rata. Oke, kita urutin dulu. Jadi begini. Udah diurutin ya. Tentukan desil ketiga. Berarti kita cari D3 ya. Letak desil ketiga. Pakai rumus ini. Sama dengan I-nya kan 3 ya. Kita masukin langsung. I-nya 3 kali N plus 1 per 10 sama dengan N-nya datanya berapa? Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya 10. Berarti N-nya dimasukin 10. Aku tulis ya. N-nya dimasukin 10. Plus 1 bagi 10 sama dengan 3 kali 11 per 10 sama dengan 33 per 10 sama dengan 3,3. Letak desil ketiga ada di data ke 3,3. Tuh, letak desil ya, belum desil. Terus lanjut kita cari desilnya, karena yang dicari kan desil. Desil ketiganya, nah ini. Ini kan diketahui tadi letaknya ada di data ke 3,3. Berarti ini ditulis dulu data ketiga, X3. Plus, ini sisanya kan 0,3. Ditulis 0,3 dikali data setelah yang ini kan data ketiga, berarti data setelahnya kan data keempat, dikurangi data ketiga, jadi selisih data setelah letak desil sama kelas desilnya itu sama dengan data ketiga berapa sih? 1, 2, 3, data ketiganya 4. Kita masukin 4 ditambah 0,3. Ini siapa yang nyaret? Kali 6,4. Ini X4 dapat dari sini ya. Ini data keempat. Ini data keempat. X4. Ini data ketiga. Nah, X3. Sip. 0,3 kali 6,4. 6 kurangi 4 sama dengan 4 ditambah 0,3 dikali 2. Sama dengan 4 ditambah 0,6. Ketemu 4,6. Jadi hasil akhirnya yang ini ya. Desil ketiga sama dengan 4,6. Ada yang mau ditanyain nggak? Buat materi desil data tunggal. Udah nggak ada?
Oke, lanjut aja ya. Lanjut ke desil data kelompok. Ini agak rumit juga sih, desil data kelompok. Rumusnya ini. Ini rumusnya. Dengan I-nya itu cuma 1 sampai 9. Ya, jadi kalau kuartil tadi kan 1 sampai 3. Kalau kuartil. Kalau kuartil 1 sampai 3, kalau desil 1 sampai 9 aja. I-nya. DI sama dengan LI plus I kali N per 10 kurangi F per F kali P. Ini buat keterangannya LI tepi bawah kayak tadi. Sebenarnya rumusnya mirip-mirip ya. Cuma mungkin beda di beberapa huruf aja sih. Ntar akhir-akhirnya dikali panjang kelas, awalnya dikali edit cuma tepi bawah gitu doang. Ini soalnya bukan desil ketiga dari tabel berikut. Kita cari frekuensi kumulatif dulu. Tadi udah dibahas ya frekuensi kumulatif. Karena kita nyarinya desil ketiga, D3. Maka I-nya sama dengan 3 kan. Jadi ini kita cari dulu data keberapa. I kali N per 10 sama dengan 3 kali jumlah datanya ini N. 40 per 10 sama dengan 12. Jadi kalau kuartil ini pernya 4, kalau desil pernya 10. Sementara kalau persentil pernya per 100. Kelas desil ketiga adalah, ini kan 12. Kita cari dulu dari frekuensi kumulatif data ke-12 itu ada di kelas mana. Akhirnya ketemulah ini. Karena di ini. Oke, kelas desil ketiga itu 57 sampai 63. Jadi ini diperoleh di bawahnya 56,5 dari 57 dikurangi 0,5. N-nya jumlahnya 40, frekuensi kumulatif. Kelas sebelumnya kan 4, kelas sebelum dari desil. Frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas yang memuat desil. Nah, mumet ya. Sama dengan 4. Terus frekuensi dari kelasnya 8, sama dengan panjang kelas kali 7. Desil ketiga sama dengan 56,5 ditambah 3 kali 40 per 10 dikurangi 4 dibagi 8 kali 7. 56,5, 15 kurang 4 bagi 8 kali 7. Ini kan berarti 8 per 8. 8 per 8 kali 7. 1 kali 7 ya. Masuk ke sini 1 kali 7-nya jadi 7. 56,5 tambah 7 sama dengan 63,5. Ini langsung jadi hasil desil ketiga. Jadi desil ketiga sama dengan 63,5. Ada yang mau ditanyain? Udah nggak ada kah? Oke, Fatma, lanjut ya. Persentil. Kayak yang aku bilang tadi, kalau persentil dibagi 100. Oke, nah, persentil dibagi 100. Karena ini dia dibaginya per bagian 100 bagian yang sama. Ini data tunggal, ini rumus letak ya. Rumus letak. Jadi kayak desil tadi. Nggak langsung ketemu desilnya berapa, nggak langsung ketemu persentilnya berapa. Kita cari dulu dia ada di mana datanya. PI sama dengan data ke I kali N plus 1 per 10. Langsung soal. Diketahui sebuah data sebagai berikut 9, 11, 10, dan selanjutnya tentukan persentil ke 50. Pertama kita urutkan dulu datanya. Oke, dari sini kita cari letak persentil ke 50. P50 berarti I sama dengan 50 ya. I sama dengan 50 kali
N plus 1. N-nya sama dengan 10. N-nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya 10. Plus 1 per 100 sama dengan 50 kali 11. Sama dengan 550 per 100. Sama dengan 5,5. Letak persentil ke 50 ada di data 5,5. Jadi P50, persentil ke 50 sama dengan data ke-5, ini dari ini, 5, data ke-5, plus sisanya, kan sisa 0,5. 0,5 dikali selisih dari data selanjutnya sama data yang ada persentilnya. Data ke-6 dikurangi data ke-5, sama dengan data ke-5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Data ke-5 itu 7. Plus 0,5 kali. Data ke-6-nya juga 7. 7 kurangi 7. 0,5 kali 0, 0. Berarti 17, 0 sama dengan 7. Persentil ke 10 dari data tersebut 7. Ada yang mau tanya? Kalau semisal suaraku kurang jelas, tolong bilang ya. Udah ya, ini nggak ada yang tanya ya? Oke, lanjut. Persentil data kelompok. Capek nggak sih belajar tuh? Tapi harus tetap semangat ya. Kita tahu rumus persentil PI sama dengan TB sama KL tadi. Tapi bawah plus I per 100 kali N frekuensi kumulatif sebelum kelas bagi frekuensi kelas kali P. Dah ya gitu doang rumusnya. Kita lanjut. Ini soal sama jauh. Kenapa langsung kelihatan jawabannya? Iya, rumusnya banyak. Tapi kayak mirip-mirip gitu loh. Nggak harus hafal semua deh. Penting kamu tahu konsepnya sih. Kayaknya ya bisa lah. Aku juga nggak hafal rumusnya. Menu-menuin otak. Lanjut ya, kita bahas ini dulu. Ini datanya. Tentukan persentil ke 75. Dicari P75. Aduh. Letak persentil ke 75 dengan I kali N per 100. I-nya 75. I-nya 75. N-nya berapa? N-nya 40. Dari frekuensi kumulatif ini yang paling bawah 40. Jumlah ini loh. 3 tambah 6 tambah 16 tambah 8 tambah 7 ketemu 40. Hasilnya 30. Jadi kita tahu persentil ke 75 letaknya ada di data ke 30. Sehingga kelasnya ada di mana? Kita lihat dari frekuensi kumulatif lagi. Ini yang frekuensi kumulatif buat kelas ini 33. Jadi datanya ada di kelas ini. 56 sampai 60. Dari kelas itu tadi kita tahu L-nya di bawahnya 5,5, 56 kurangi 0,5 ya. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 25. Frekuensi kelas persentilnya 8. P-nya sama dengan 5. Panjang kelas 46 kurang 41 ya, panjang kelas. Udah, langsung masukin ke rumus P75 sama dengan 55,5 kali ini IN per 100. Tadi kita tahu langsung jawabannya 30 ya. Min FK ini 25 per 8 ini kali panjang kelas 5 kali 5. Sebenarnya 55,5 kali 30 kurangi 25 per 8 kali 5. Hasilnya ketemu 53,625. Itu. Ada yang mau tanya lagi? Ngantuk nggak kalian? Ada yang mau tanya nggak? Udah mau habis nih materinya.
Oke, Tania. Lanjut ya. Jangkauan data. Oh, bisa, bentar ya. Ini buat nentuin itu pakai rumus IN per 100 itu loh. Kalau persentil. Kalau desil tadi IN per 10. Kalau kuartil tadi IN per 4. Gitu doang. Nah, I-nya kan misal, I-nya itu dari soal. Kita disuruh nyari persentil ke berapa. I-nya 75. N-nya ini, jumlahnya, frekuensi ini, ketemu 40, N-nya 40. Gitu doang. Dimasukin ke IN per 100 itu doang. Nanti buat desil sampai kuartil tetap sama kayak gitu, cuma beda di 100, 10, sama 4 gitu. Gimana, Ardel? Iya, gini ya. Kan di kelas sebelumnya kan cuma sampai data ke 25. Di kelas ini kan udah sampai data ke 33. Sedangkan kita nyari data ke 30. Berarti kan kalau di 51 sampai 55 kan dia nggak masuk ke situ ya. Karena dia datanya cuma sampai ke 25. Jadi kita masuknya ke data yang 56,60 gitu. Oke. Kalau misal kita cari data ke 35 ada di mana? Ada di kelas ini 61,65 karena dia itu frekuensi kumulatifnya 40. Jadi dia datanya ada sampai 40 gitu. Lanjut ya. Jangkauan data. Sip, sama-sama. Jangkauan data X max min X min. Data yang paling maksimal, data yang paling akhir dikurangi data paling akhir. Buat kalau misal data tunggal gampang, misal 1, 3, 5. J-nya berapa? Jadi tinggal 5 kurangi 1, 4. Gitu dong. Kalau ini datanya kayak gini, data kelompok, kita cari dulu nilai tengah dari data paling akhir sama nilai tengah dari data paling awal. Jadi nggak bisa langsung sama 40. Itu jangan. Walaupun hasilnya sama ya. Tapi kita nyari dulu nilai tengahnya. Ya prosedurnya gitu ya. Nilai tengahnya nyarinya gimana, Kak? 1 sampai 5. Itu jumlahnya kan ada 5. Jumlahnya ada 5, berarti nilai tengahnya ada di data ketiga. Data ketiganya berapa? 3. Gitu. Paham kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 data. Kita cari tengahnya kan berarti ditunjukin di jari ini. Jari tengah. Jari ke tengah kan 1, 2, 3. 3. Itu juga sama kayak yang kelas akhir ini. 36 sampai 40 nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya 38 karena kita cari data ketiganya. Gitu. Oke. Nilai ketiga kok data ketiganya. Nah, ketemu 38. Udah jangkauan datanya tinggal 38, kurangi 3 sama dengan 35. Gitu. Gampang kan? Gampang lah ya. Tinggal ketik doang ketemu jawabannya. Lanjut ya. Ada yang mau tanya nggak? Gampang, bener gampang banget. Yuk masuk sastika yuk. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini jarang sih, jarang keluar kalau di soal. Di zamanku dulu ya, jarang banget keluar. Hamparan. Hamparan itu jangkauan antar kuartil atau diartikan dengan selisih antar kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ini ada hubungannya sama kuartil tadi. Dengan karakteristika itu, apa ya, materinya itu saling berhubungan itu loh. Kalau kita nggak bisa satu ya agak susah. Lanjut. Oke, hamparannya kuartil ketiga atau kuartil paling akhir dikurangi kuartil yang pertama. Itu doang. Simpangan kuartilnya setengah dari H. Simpangan kuartil itu setengah dari hamparan nih. Setengah dari hamparan. Setengah dari H sama dengan setengah dari kuartil 3 kurang kuartil 1. Gitu doang. Kalau langkah itu 3/2.
dari hamparan. 3/2 dari Q, 3 min Q1. Gitu ya. Oke, ada yang nyatet kah? Aku mau lanjut. Udah kan ya? Lanjut aja ya. Oke, yang mau SS aja, tapi nanti aku usahain aku kasih ya KPPT-nya. Nanti juga ada Word-nya buat histogram, nanti aku kasih. Aku titip ke yang admin Telegram. Sip. Hamparan. Ini loh, hamparan itu jangkauan antar kuartil ini loh. Diartikan sebagai selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama ini. Gitu doang. Kayak tadi loh, kayak yang materi sebelum ini. Kayak jangkauan data ini kan juga data terakhir kurangi data awal. Ini juga, tapi dia bentuknya ke kuartilnya, bukan ke datanya langsung. Ya, nyambung, benar. Jadi semuanya nyambung. Sip, lanjut ya. Simpangan rata-rata. Ini lumayan sering keluar. Kalau hamparan tadi jarang sih. Jadi simpangan rata-rata itu kurang seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap nilai rataan. Jadi kita nyari dulu rata-ratanya. Agak susah ya memang. Agak jelimet itu apa ya bahasa Indonesia? Agak ribet. SR sama dengan setengah seper N dari jumlah ini data ke I dikurangi rata-ratanya. Kita langsung soal aja biar tahu gambarannya kayak gimana. Bentuknya simpangan rata-rata dari 4, 3, 9, 6, 8. Karena ini cuma rata-rata, nggak perlu diurutin, nggak apa-apa. Kita pertama nyari rata-rata dulu. Rata-rata dari data ini. Rata-rata data tunggal tahu kan ya, tadi gampang banget. 4 plus 3 plus 9 plus 6 plus 8. Per N, per jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Per 5 sama dengan ini 4 plus 3 plus 9 plus 6 plus 8 sama dengan 30 per 5. Ketemu 6. Ini rata-rata. Belum simpangan rata-ratanya. Oke, kita lanjut ke simpangan rata-rata. Jumlahnya dari data ini, data satu-satu ini dibagi ini, rata-rata. Rata-rata. Jadi ini dinilai mutlak ya, jadi nggak ada nilai negatif. Rata-rata masa negatif. Oke, 4. Ini data pertama dulu, kita dari data pertama. Data pertama 4 dikurangi rata-rata, rata-ratanya 6. Data kedua berapa? 3 dikurangi 6. Data ketiga berapa? 9 dikurangi 6. Gitu, sampai selanjutnya. Dibagi N, dibagi jumlah datanya, bagi 5. Sama dengan 4 dikurangi 6 kan min 2. Tapi karena dia nilai mutlak, jadi dia positif. Jadi 2, ini juga harusnya negatif kan. Tapi tetap positif di sini. Gitu ya. 2 plus 3 plus 3 plus 0 plus 2 bagi 5 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Jadi simpangan rata-ratanya 2, rata-ratanya 6. Begitu. Ada yang mau tanya? Dipahami dulu pelan-pelan saja. Siapa tadi yang ngomong? Mau tanya kah? Enggak ya? Oke, lanjut ya kita. Udah mau habis kok materinya. Santai. Nah, ini ya data kelompok. Lumayan tricky. Kita rumusnya agak gila nih itu apa ya? Rumusnya terlalu panjang. Iya berat kayak hidup. Sesi ke awal aja berarti kayak ini. Oke, lanjut ya. Kembali ke laptop. SR sama dengan seper N kali jumlah dari frekuensi
frekuensi kelas sekali ini datanya per rata-rata. Jadi kembali lagi kita nyari rata-rata dulu. Oke, kita langsung ke soal. Ada data dalam tabel itu, tabel. Terus kita cari dulu rata-rata dari data ini. Tahu kan kalau data kayak gini pasti biasa nilainya nilai data tunggal. Data kelompok. 6 kali 10 plus 7 kali 6 plus 8 kali 4 plus 9 kali 8 plus 10 kali 2 per 30. Ini buat rata-rata doang. Sama dengan 226 per 30 sama dengan 7,53. Rata-rata doang 7,53. Lanjut kita ke ini data kelompok sama simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata ini frekuensi kali nilai mutlak dari data, nilainya ini dikurangi rata-ratanya ini. Ini kan kita bahas kelas pertama dulu. 6. Nilainya 6, frekuensinya 10. Rata-ratanya tetap ya ini. Plus, kelas selanjutnya nilainya 7. Frekuensinya 6. Kurangi ini. Rata-rata. Kayak gitu terus. Sampai terusnya. Terus ini kan yang bawah, ini N. Jumlahnya frekuensi berapa? 10 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 2. Itu N. Jadi kita ketemu SL-nya 37,06 per 30 sama dengan 1,24. Ada yang mau tanya lagi? Jam berapa ya? Hampir jam 5. Yuk, siapa mau tanya? Udah nggak ada kah? Gampang ya? Kenapa aku dipanggil so? Kan aku coba. Berarti di dalam nilai mutlaknya nilai dikurangi rataan. Iya, benar. Itu. Nilai dari kelasnya ya. Jangan kelas selanjutnya. Gimana, Danisa? Paham nggak? Suara aku kedengeran kan? Oke. UTBK ya? UTBK lupa ya aku. Kayak simpangan baku gitu deh. Tapi yang HOTS. Simpangan rata-rata. Jadi loh. Ya ini. Kayak ini. Nanti ada simpangan baku juga gitu. Biasanya statistika jarang sih keluar di UTBK. Tadi cuma 1-2 soal. Oke ya, lanjut ya. Nah ini loh, simpangan baku. Ya, ini tuh cuma kayak ini tadi loh. Soal kayak yang ini tadi loh. Ini loh. Kayak rumus simpangan rata-rata, cuma dia dikuadratin doang. Nih, dikuadratin doang. Kalau data kelompok sama kayak ini, sama kayak yang ini, cuma dia di akar. Sama ini dikuadratin, gitu doang. Bahkan ukuran yang menyatakan rata-rata kuadrat jarak suatu data dari nilai rata-rata. Jadi kalau nyari rakam, itu kita harus nyari ininya dulu, simpangan ini. Kebalik deh. Iya deh, kebalik deh. Kebalik ya ini. Harusnya di sini, harusnya di sini. Ya kan? Rumusnya. Sip. Kita langsung ke ini. Ada yang mau ditanya ini ya? Sharing apa? Sebelum aku lanjut ke materi selanjutnya. Ada satu lagi materi. Dikit doang. Gampang. Jadi tahan-tahan dulu ya. Mau tanya, aku tunggu sampai menit ke 50.
Suara aku tadi kedengaran jelas nggak ya? Frau itu apa ya? Sip. Oh, aku nggak belajar bahasa Jerman, jadi nggak tahu. Ilmu baru, makasih loh, Fatma sama siapa ini? Yasmin. Sip. Udah paham konsep rumusnya, Kak, walaupun banyak. Bagus dong. Kan harusnya paham konsepnya dulu, biar gampang. Ya, tapi tetap aja sih, bikin pusing. Yang gampang cuma apa ya? Matematika gampang sebelum ada huruf, betul kan? Kayak kalau masih biasa-biasa aja itu, kayak udah masuk, mulai masuk X, Y, mulai. Oh. Oke, lanjut ya. Ini Instagram aku, sama Twitter aku, kalau ada yang mau tanya. Simpen dulu nggak apa-apa. Kalau misal kalian ada soal susah soal statistika, tanya ke aku juga nggak apa-apa. Kalau bisa aku jawab. Kalau misal kalian ada pertanyaan tentang kuliah, kalau misal aku bisa jawab, aku jawab di ini. Tapi aku Twitter jarang buka ya. Biasanya Instagram sih, soalnya aku nggak buka di akun menantu itu. Bukanya di akun lain. Oke, udah ya disimpan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Satu materi aja tentang histogram. Habis itu udah kita selesai. Yeay, terbebas dari statistika. Ayo masuk statistika. Aku dukung kalau kalian masuk statistika. Biar aku ada temen. Aku skip dulu. Aku stop share dulu ya. Kita share, kita mulai ini tentang histogram. Ya, ya makanya itu. Jadi kan stop ya. Yasmin mana ya? Nah, udah ya. Lanjut. Histogram. Histogram itu apa? Apa lagi ini gitu kan? Histogram itu diagram frekuensi bertangga yang bentuknya batang-batang berimpit. Batang. Nih, kayak gini nih. Batang-batang tapi nempel. Jadi beda kayak grafik batang. Beda. Untuk uh, jadi histogram itu isinya tepi kelas. Oke. Nih, aku langsung ke contoh soal. Histogram berikut menyajikan data berat badan siswa kelas 9. Ini. Jadi, yang di sini menaik itu apa ya? Vertikal. Oh, kan vertikal. Ini tuh frekuensi. Nah, yang ini itu tuh kelasnya. Yang ini loh, tulisan kecil-kecil. 46,5, 49,5 itu kelas. Tepi-tepi. Tepi loh ya, bukan tepi ya, oh tepi belum kelasnya. Oke, soalnya hitunglah rata, median, dan modus dari data tersebut. Datanya ini. Kita ubah dulu ke bentuk tabel. Gimana caranya mengubah bentuk tabel? Oke, kita mulai. Kelas pertama, yang ini dulu. Yang kotak ini. Kita tahu tepi bawahnya 46,5. Kalau tepi bawahnya 46,5, berarti kelasnya berapa? 47. Kita tadi tahu kalau misal kita diketahui kelas, nyari tepi bawah kan dikurangi 0,5. Berarti kalau kita tahu tepi, kita nyari kelas, itu ditambah 0,5 kebalikannya gitu loh. Oke? 47,5 kali ini 49,5. Kalau as ini, dilihat dari yang ini, itu tuh batas atas, tepi atas gitu. Jadi ini masuk ke 50. Masuk ke 50. Enggak dong. Enggak lah. 0,5 enggak masuk ke 50. Ke 50 ke sananya, ke data selanjutnya. 49,5 kan sebelumnya. Gimana? Paham belum?
Jadi kita ada tabel. Ya, siapa ini? Irham. Siapa tadi Rasen? Kenapa Irham? Iya, Wijaya. Jadi ini Wijaya tanya ya lewat eh, langsung ke aku 49,5 tepi atas. Jadi dikurang 0,05 ya 0,5 ya Kak. Iya. 9,5 tepi atas. Buat kita nyari kelasnya itu berarti dikurangi 0,5 kelas atasnya gitu. Gimana tadi siapa ya? Wijaya udah paham? Sip. Danisha tadi gimana? Kalau misal belum, bilang aja nggak apa-apa. Oke, udah paham ya. Kita bikin tabel. Ini dari data-data ini kita akhirnya tahu kelasnya. Kelasnya ini semua. Frekuensi kita cari dari ininya. Jadi kelas pertama ini di 3. Jadi frekuensinya 3. Kelas ini di 6. Berarti frekuensinya 6. Nah, yang ketiga ini frekuensinya 8 gitu. Gitu terus ya. Frekuensi kumulatif kayak tadi biasa, biasa aja. 3 terus yang ke ini berarti 3 tambah 6 9 kan. Yang ini berarti 9 tambah 8 17 kan. Gitu doang. Sampai sini ada yang mau tanyain lagi nggak? Kita lanjut, mau langsung lanjut biar cepat selesai. Kamu wibu ya? Apa bukan? Akan nonton ini. Wah, aku juga mau mulai nonton anime tapi bingung. Enggak, aku enggak wibu. Kamu, kamu yang wibu. Cicika ya, yang mau ada di bioskop. Ya kan? Ya udah nanti ya masuk ke daftar. Makasih loh, Fatma. Kita lanjut dulu ya ke materi ya. Maaf, salah dikit. Kita cari pertama tadi ditanyain rata-rata. Buat rata-rata data kelompok kan kita nyari dulu ini XI. Masih ingat nggak XI apa? XI itu nilai tengah. XI nilai tengah dari kelas ini. Paham lah ya, kan tadi udah bisa. Nggak ada yang tanya. 5 Mbak Ramudin. Oke, lanjut. Lanjut dulu ya. Ini buat nyari XI ada yang lupa kah? Atau ada yang mau tanya nggak? Gampang lah. Ini masih kelasnya dikit. 47 sampai 49 kita nyari data tengahnya berapa? Berarti 47, 48, 49, tengahnya 48, XI 48 gitu doang. Sampai selanjutnya, oke? Terus ini FI kali XI. FI-nya berapa? FI-nya ini loh, FI. Ya. Oke. FI-nya ini 3 kali 48. Ya, pintar. Bukan FI, itu mah FI kali XI. Kalau FI doang mah ini frekuensi. Danisa. Ya, sip. Nggak apa-apa loh. Udah bagus, kamu kan berarti ingat gitu loh, Mas. Tetap
kamu paham gitu loh, Mas. Ini yang dimaksud tuh kayak gimana gitu ya. Oke, lanjut. Rata-rata dari data kelompok, jumlah dari ini, FIXI per jumlah dari frekuensi atau N. Jadi ditambah 144 plus 306 plus 432 plus 399 plus 360 bagi N-nya itu 3 plus 6 plus 8 plus 7 plus 6 per 30. Ketemu deh. Y gampang kan, 54,7. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti udah hafal semua. Udah tahu semua. Pintar-pintar. Nanti semoga bisa masuk ke PTN yang kalian mau ya. Kita lanjut ke median. Sip. Semangat yang mau TBK. Semangat juga yang SNM. Oke, lanjut kembali ke materi. Kita cari median karena jumlah datanya genap. Kan kita tadi tahu N-nya 30. Maka cara menentukan median histogram tersebut adalah N per 2, median bagi 2. Median bagi 2 ya. Ingat, N per 2 sama dengan 3. Nih, N per 2, 30 per 2 kali 15. Jadi ada di data ke-15. Karena data ke-15 itu ada di kelas mana sih? Data ke-15 ada di kelas mana? Ini loh. Dari frekuensi kumulatif, 15 kan masuknya jadi ke kelas 53 sampai 55. Nah, udah dari situ kita tahu batas bawah, tepi bawah, 53 dikurangi 0,5, 52,5, P panjang kelas. Panjang kelasnya 50 kurangi 47 ini, 3. FK itu frekuensi dari frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nih, kan tadi kita kelasnya ini. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, jadi ini 9. Sama F, frekuensi dari kelas mediannya. Ini 8 ya. Langsung kita masukin median sama dengan lebih bawah tambah setengah kali N min frekuensi kumulatif per frekuensi yang P. Kita langsung masukin aja ini substitusi semua ke rumusnya. 52,5 tambah setengah kali 30 kurangi 9 per 8 kali 3. Sama dengan 52,5 plus 2,25 sama dengan 54,75. Ketemu jawabannya. Ada yang mau tanya nggak? Buat median. Wow, makin dikit ya orangnya. Udah, nggak ada yang tanya lagi. Aku lanjut ya langsung. Soalnya aku itu targetnya sampai jam 5, tapi ini udah lebih. Kita ke modus median pada histogram ditunjukkan oleh angka dengan frekuensi terbesar. Nih, terbesarnya di mana? 8. Lagi-lagi di kelas 53,55. Ada di kelas 53,55. Jadi batas bawahnya ini, D1 itu apa? Nih, 8 dikurangi 6. Dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu apa? 8 dikurangi frekuensi kelas setelahnya. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. P panjang kelasnya 3. Udah. Kita masukin ke rumus. Modus sama dengan L di jumlah D1 per. Udah selesai nih materinya. Ya. Aku stop share screen ya. Sip, udah selesai.